Tuhan telah menuntun gereja melewati berbagai tantangan, pergumulan dan perubahan zaman hingga hari ini. Tema yang diturunkan dari Sinode Gereja yang melayani di tengah perubahan zaman. Subtema memberitakan kabar baik di tengah dunia yang menajemuk. Firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 16 sampai 34 memberikan jawaban yang sangat penting. Dalam bagian firman Tuhan ini kita melihat pelayanan Paulus di kota Athena. Athena dikenal sebagai pusat ilmu filsafat. Seni dan budaya Yunani. Kota ini dipenuhi pemikiran-pemikiran besar dan berbagai ancaman penyembahan berhala. Persekutuan yang diberkati oleh Yesus Kristus. Paulus hadir di tengah-tengah masyarakat modern pada zamannya. Ia tidak menghindar dari dunia itu, tetapi masuk ke tengah-tengah masyarakat untuk memberitakan Injil dengan hikmat dan keberanian. Dari kisah ini kita belajar bagaimana gereja Tuhan harus tetap setia melayani di tengah-tengah perubahan zaman sekarang ini. Paulus peka terhadap kondisi di kota Athena. Ketika Paulus berada di Athena, hanya sedih melihat kota itu penuh dengan patung-patung berhala. Athena memang terkenal sebagai kota besar yang maju dalam ilmu pengetahuan dan filsafat, tetapi secara rohani masyarakatnya jauh dari Tuhan. Hari ini menunjukkan bahwa kemajuan manusia tidak selalu membuat manusia dekat kepada Tuhan. Orang biasa maju dalam pendidikan, teknologi, dan ekonomi, tetapi tetap kosong secara rohani. Paulus tidak hanya melihat keadaan luar kota itu, tetapi ia memiliki hati yang peduli terhadap jiwa-jiwa yang tersesat. Kesedihan Paulus bukan karena kebencian kepada masyarakat Athena. Makna bagi gereja. Gereja masa kini juga harus memiliki kepekaan rohani terhadap keadaan zaman. Banyak orang tampak berhasil secara duniawi tetapi kehilangan dari kesejahteraan. Hidup dalam kecemasan, kesepian dan dosa, gereja dipanggil hadir membawa pengharapan Kristus. Persekutuan jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Paulus berdiskusi di rumah ibadat Yunani dan juga di pasar
setiap hari dengan siapa saja yang dijumpainya. Ia bahkan berbicara dengan para filsuf Epikuros dan Stoa. Kelompok Epikuros percaya bahwa tujuan hidup adalah mencari kematian dan menghadiri kependeritaan. Sedangkan kaum Stoa menenangkan penghadiran diri dan resiko manusia. Kedua kelompok ini mewakili pemikiran besar kepada masa itu. Pelayanan gereja harus menyentuh dunia nyata. Injil perlu dibawa ke tengah-tengah masyarakat dengan cara yang dapat dipahami tanpa mengurangi kebenaran firman Tuhan. Ketika berbicara di Areopagus, Paulus melalui khotbahnya dengan memperhatikan budaya masyarakat Athena. Ia berkata bahwa mereka sangat beribadah dan memiliki mezbah bertuliskan kepada Allah yang tidak dikenal. Paulus memakai hal itu sebagai jabatan untuk memperkenalkan Allah yang benar. Ia juga mengikuti perjuangan dan perjalanan hal ini juga Yunani untuk menjelaskan tentang Allah. Di sini kita melihat hikmat Paulus. Ia tidak langsung menyerang budaya mereka, tetapi pendekatan yang dapat mengerti pandangannya. Namun demikian, Paulus tetap menyampaikan kebenaran bahwa Allah adalah pencipta langit dan bumi, tidak tinggal di kuil buatan manusia, dan manusia harus bertobat. Metode pelayanan dapat berubah mengikuti zaman, tetapi isi Injil tidak boleh berubah. Gereja dapat memaknai teologi, media digital, musik, pendidikan, dan berbagai sarana modern untuk memberitakan Kristus. Paulus tetap memberitakan pertobatan dan kebangkitan Kristus. Inti khotbah Paulus tetap jelas. Allah memanggil semua orang untuk bertobat karena Allah akan menghakimi dunia mulai Yesus Kristus yang telah dibangkit dari antara orang mati. Paulus tidak mengubah Injil demi diterima masyarakat Athena. Ia tetapi memberitakan salib, pertobatan, dan kebangkitan Kristus. Di zaman sekarang ada tekanan agar gereja menyesuaikan diri dengan nilai-nilai dunia. Namun gereja tidak boleh
kehilangan identitasnya. Gereja tetap harus memberitakan keselamatan di dalam Kristus dan mengajak manusia hidup dalam pertobatan. Persekutuan yang diberkati Tuhan, ketika Paulus berbicara tentang kebangkitan orang mati, ada yang mengejek, ada yang ingin mendengar, lagi ada yang menjadi penyerang seperti Dionysius dan Damaris. Ini menunjukkan bahwa respons manusia terhadap Injil memang berbeda-beda. Tugas gereja bukan memaksa orang percaya, tetapi setiap memberitakan firman Tuhan. Jangan kecewa ketika pelayanan tidak selalu menghasilkan respons yang tepat. Tetaplah melayani dengan kasih dan kesetiaan, karena Tuhan bekerja menurut waktunya. Sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk menunjukkan kasih Kristus kepada semua orang. Sikap ramah, menghargai dan peduli menjadi kesaksian yang nyata di tengah masyarakat yang beragam. Di dunia lebih mudah menerima Injil ketika melihat kehidupan orang percaya yang penuh kasih. Paulus tidak menyerang budaya Athena, tetapi menggunakan hikmat dalam berbicara. Demikian juga jemaat Tuhan harus menyampaikan kebenaran dengan lemah lembut, kasih. Paulus tidak menyerang budaya Athena, tetapi menggunakan hikmat dalam memberitakan kebenaran firman Tuhan. Injil sampaikan dengan kasih, bukan dengan paksaan. Kesaksian bukan hanya dari mimbar gereja, tetapi juga dari cara hidup di lingkungan tempat tinggal, tempat kerja, dan lingkungan bermasyarakat. Kejujuran, kerendahan hati, dan kepedulian sosial menjadi pintu masuk agar orang lain dapat melihat Kristus mulai hidup kembali. Walaupun hidup di tengah dunia yang menajemuk, Paulus tidak mengubah kebenaran Injil. Jemaat juga dipanggil tetap setia menghormati orang lain. Kita dapat keyakinan tanpa kehilangan kasih dan damai sejahtera. Kisah Paulus mengajarkan bahwa Tuhan mengutus gereja hadir di tengah-tengah dunia yang beragam untuk membawa kabar baik. Dunia membutuhkan orang percaya yang tidak hanya pandai berbicara tentang Injil, tetapi juga hidup sebagai saksi Kristus. Kiranya Tuhan Yesus memberkati GPI Papua, para pelayan Tuhan dan seluruh jemaatnya. Tuhan Yesus menolong kita.
dengan firman-Nya. Amin.